Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldo Yarsito Zulfa, NIM 19059127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang forecasting, peramalan atau perkiraan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu forecasting. Forecasting atau peramalan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Perkiraan ini digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan forecasting. Yang pertama, tujuan forecasting itu adalah mengkaji kebijakan perusahaan berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa depan atau di masa datang. Kedua yaitu perkiraan yang diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan di saat implementasi. Yang ketiga yaitu perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Jenis-jenis forecasting. Jenis-jenis forecasting ada 4. Yang pertama adalah forecasting berdasarkan waktu. Yang kedua, forecasting berdasarkan fungsi. Yang ketiga, forecasting berdasarkan jenis. Yang keempat, forecasting berdasarkan sifat. Forecasting berdasarkan waktu terbagi 3. Yang pertama, perkiraan jangka panjang. Yang kedua, perkiraan jangka menengah. Yang ketiga, perkiraan jangka pendek. Dan forecasting berdasarkan fungsi terbagi 3. Yang pertama, perkiraan ekonomi. Kedua, perkiraan teknologi. Yang ketiga, perkiraan permintaan. Selanjutnya, forecasting berdasarkan jenis. Terbagi 2. Yang pertama, perkiraan kualitatif. Yang kedua, perkiraan kuantitatif. Forecasting berdasarkan sifat terbagi 2, yaitu pertama, perkiraan subjektif. Yang kedua, perkiraan objektif. Selanjutnya, forecasting berdasarkan waktu. Terbagi 3, yaitu perkiraan jangka panjang, jangka pendek, dan menengah. Perkiraan jangka panjang yaitu mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya, perkiraan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, perkiraan jangka pendek mencakup waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, perkiraan yang berhubungan dengan perencanaan, pemilihan material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Selanjutnya yaitu perkiraan jangka menengah. Perkiraan jangka menengah ini mencakup antara 3-18 bulan, misalnya perkiraan perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Selanjutnya yaitu forecasting berdasarkan fungsi. Terbagi 3 yaitu perkiraan ekonomi, perkiraan teknologi, dan perkiraan permintaan. Yang pertama yaitu perkiraan ekonomi. Adalah perkiraan yang menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Perkiraan teknologi adalah perkiraan yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik. Dan selanjutnya adalah perkiraan permintaan. Adalah perkiraan yang proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Perkiraan ini juga disebut perkiraan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, serta SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu forecasting berdasarkan jenis. Terbagi 2. Yang pertama, perkiraan kualitatif dan perkiraan kuantitatif. Perkiraan kualitatif adalah perkiraan yang didasarkan atas dasar kualitatif pada masa lalu. Biasanya perkiraan ini didasarkan atas hasil penyelidikan.
Yang kedua yaitu perkiraan kuantitatif. Adalah perkiraan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil perkiraan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam perkiraan tersebut. Dan selanjutnya adalah forecasting berdasarkan sifat. Yang pertama, perkiraan subjektif. Yang kedua, perkiraan objektif. Perkiraan subjektif adalah perkiraan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan perkiraan objektif adalah perkiraan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan pada data tersebut. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Salah dan janggal saya banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.